Halo sahabat semua, ketemu lagi bersama Ain. Kali ini saya mencoba mereview ya sebuah channel bernama Yatno Poah. Ini channelnya. Jadi Yatno Poah ini merupakan YouTuber asal Kalimantan, anak Dayak yang isi-isi video kontennya tentang aktivitas di pondok ya, dari masang jerat, menangkap ikan, berburu, pokoknya banyak deh konten-kontennya ya. Nanti lihat aja, langsung ke cek channelnya. Jadi khusus untuk video konten saya kali ini, saya mencoba mereview alat apa aja yang dia pakai untuk membuat video konten. Oke, saksikan aja ya, silahkan menonton. Oh iya, dia ini juga membuat video konten bersama istri, channelnya Mamah Kembar, dan juga teman-temannya. Ada Golon Murah yang lagi viral nih, lihat ya, Golon Murah ya. Cek juga ada Tuyul Murah dan Audit Murah, khusus cep buat mereka di pondok. Saksikan aja ya. Juga Ain GPS 81 luar biasa juga. Sama-sama tujuan kita YouTuber, karena kita sama-sama YouTuber di Burung Raya ini. Jadi niat kita menghiburkan kawan semua, mudah-mudahan bisa terhibur. Jangan lupa subscribe channel kawan-kawan ini. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, selamat malam. Terima kasih sudah nonton di channelnya Borneo Memancing dan Ain GPS 81. Malam ini kita kedatangan tamu 3 orang, sama-sama YouTuber murah juga, Ais GPS 41 dan Borneo Memancing, serta Putra Dayak Murah. Nah, jadi kali ini mereka bertanya kepada kita apa saja alat-alat yang sering kita bawa ke hutan. Jadi mohon maaf kita perlihatkan, sebenarnya banyak tidak terpakai juga, tetapi karena keperluan konten demi menghiburkan kawan semua ya, kita sebisa mungkin supaya kawan-kawan bisa terhibur. Itu, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau berburu, Mohon maaf kita sambil merokok. kalau alat-alat untuk merekamnya kira-kira apa nih Bang yang di Kalau biasa kalau kita ke hutan, jadi kita pakai handphone ya. Ini kita jarang bawa kamera kalau kita di kampung, karena kita tidak lari-lari. Biasanya kalau kita konten di bawah pendapakin, mungkin kawan-kawan pernah lihat di channel kita Yatno Poah. Di sana yang sering banyak orang di belakang rumah, orang tua di kampung, kita pakai kamera. Tapi kalau di hutan kita pakai handphone, karena di hutan itu, apalagi kalau kita berburu babi, berburu kancil, kita lari-lari kejar. Nah itu. Dan walaupun kita tidak berburu, kalau ada angin kencang, angin ribut, kita juga lari ke tempat yang tidak banyak pohonnya. Jadi kita ke hutan bawa handphone. Tetapi kamera yang sering saya bawa ke hutan, nah ini tidak pernah saya pakai di darat ya. Ini khusus di air. Ini Bepro 5. Ini lumayan, sudah 1080 juga. Lumayan khusus konten kita di dalam air. Kawan-kawan mungkin pernah tonton videonya. Nah, jadi saya pasang di sini biasanya. Nah, jadi saya ikat. Jadi kalau manah itu kelihatan. Ini panah. Ya, ini panah di dalam air juga. nyelam ya? Ya, untuk nyelam. Jadi ada kaca. Ini masih manual ya.
Cuma ini lebih simpel daripada yang Kaca renang ya bang. ya yang renang itu, karena itu sangat rumit, ada sapu-laputnya. Jadi ini simpel, ini tergantung napas yang menentukan kita kuat atau tidak di dalam air. Karena ini kita tidak bernapas di dalam air. Nah, lalu ada pancing juga, karena kebetulan saya hobi juga memancing. Saya channelnya bernama Mancing, Ayin KPS 81 juga, dia suka mancing kalau di Keramu, sering dapat ikan sapan juga. Saya lihat di mancing, cuma kita jarang dapat ikan lain selain hampala kalau kita mancing. Mungkin kawan-kawan pernah lihat di konten terdahulu saya, ikan hampala yang kita sering dapat. Nah, lalu di sini kita juga perlu senapan untuk berburu ya. Nah, ini ada PCP 4,5 mm ya. Nah, 4,5 mm juga. Ini sudah lama, demi konten juga kita beli ini karena akurasinya lumayan. Meskipun 100 meter ya tetap stabil, tidak lari pelurunya. Jadi kemarin kita sempat nyanggong di bawah pohon beringin, di berburu tupai, berburu kancil juga pakai yang ini. Tapi ini lama tidak saya pakai ya, karena agak berat sebenarnya. Nah, yang sering saya pakai ini 4,5 mm juga, tapi yang ini lebih ke big game karena dia ada setelan powernya di sini. Nah, jadi kita atur powernya dia lebih keras atau tidak. Nah, jadi yang sering dapat kancil ini sebenarnya babi hutan, kalau tidak salah sempat 2 kali jatuh tapi kena jerat. Jadi untuk testimoni aja, kita tembak babi hutannya, tapi sekali shot langsung jatuh kalau di kepala. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Oh iya, mohon maaf. Kalau kamera sebenarnya kita ada 2, tapi ini memang jarang dipakai. Nah, ini ada Fujifilm dan EOS M50. Cuma ini jarang kita pakai karena ini ribet, kalau kita masuk hutan ribet sekali. Berat ya bang. Berat, dan kalau kita lari stabilisernya tidak normal. Jadi kita sambil jaga-jaga penonton juga, jadi penonton mungkin pusing lihatnya kalau goyang-goyang. Jadi makanya kita andalkan yang ini tidak bisa kita sebut mereknya, tapi sudah lumayan stabilisernya, walaupun kita lari dia tetap normal. Lalu ada mikrofon juga ini, cuma ini tidak bisa saya pakai kalau saya pakai handphone, khusus di kamera aja karena sambungan ini belum saya beli sebenarnya. Ini dari Boya ini jelas sekali. Kalau teman-teman mau dengar suaranya, ada di konten saya yang berburu di bawah pohon beringin. Walaupun kameranya jauh, tapi dia tetap nangkap. 10 meter dia masih nangkap kalau yang ini. Lumayan. Nah, untuk daya HP-nya gimana bang? Kalau di hutan kan bisa 2-3 hari itu bang. Nah, benar sekali. Nah, kan kemarin banyak kawan-kawan yang sering tanya gimana, apakah ada listrik di hutan. Nah, jadi kita jawab. Nah, sekarang ini hampir lupa tadi ya, kita juga ada tripod ya. Jadi kita itu tidak pakai tripod yang panjang, jadi cuma sini panjangnya. Kalau kita mukbang di hutan kalau mendadak itu kita belah kayu.
belah kayu, kita pasang handphone ini di kayu itu supaya agak kelihatan sebenarnya. Nah, jadi ini untuk dipegang aja sebenarnya. Nah, lalu kenapa saya bisa tahan di hutan 2-3 hari bahkan sampai 1 minggu saya punya ini. Nah, kita ada power bank, sebenarnya ini 5 tetapi satunya rusak, jadi tinggal 4. Nah, ini 2 kali cas ya, 24.000 mAh. Ini 2 kali cas juga 2000, baru 20.000. Ini masing-masing 1 kali cas handphone. Nah, lalu senter ada juga. Ini perlengkapan kita di sana. Ini tahan 2 hari kalau kita normal, tapi kalau sampai pagi dia tidak tahan, mungkin 1 malam aja kalau kita full pakai. Tapi kita juga ada serap baterai yang sering kita bawa sampai sana. Kita harus cas full dulu baterainya karena takut ada kendala hujan, kendala apa di sana, jadi kita tidak bisa pulang karena jalannya kawan-kawan lihat kemarin tidak bisa diatur jadwal pulangnya, jadi kita harus siap-siap. Lalu kita ada senter juga, ini khusus di dalam air. Nah, khusus nyelam ikan. Jadi kenapa bisa terang, kalau kalian lihat di konten itu kenapa bisa terang di air, kita pakai senter yang ini kecil. Kita pakai cas juga, dia sudah pakai USB casnya. Nah, ini itu kan kawan yang sering nonton konten kita. Kita ke hutan itu sebenarnya lumayan perjuangannya, tetapi karena demi hobi, demi konten, demi menghibur kawan-kawan semua, kita tetap jalani. Bahkan sebenarnya kalau kita di rumah nih terus terang sama istri sering sedikit waktu untuk anak-anak, tapi apalah daya, karena memang kita dikejar. Sedikit upload kita sedikit dapat konten, sedikit upload kita sedikit juga dapat hasilnya. Nah, terus terang kita bicarakan hasil, karena kita memang sudah ada hasil, cuma tidak banyak tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang mau jadi youtuber, jangan putus asa, jangan lihat subscribernya menurun, jangan lihat subscribernya lambat naik, tetapi tetap semangat, karena rezeki tidak manusia yang atur, tapi Tuhan yang atur. Bagaimanapun caranya, suatu saat nanti pasti ada hasilnya. Yang penting semangat terus, tetap buat konten yang positif, jangan malu, dan terus berusaha. Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan lain silahkan. Oke, itu tadi untuk alat-alat udah dijabarkan satu-satu ya. Setiap kali menonton Yatno Poah pasti ada 2 orang sahabat yang selalu ada ini. Gimana? Apakah Golon Murah channel dan Odit Murah selalu mendampingi Abang Yatno Poah di hutan ya, berburu ya, setiap kontennya? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang baru-baru ini, terakhir kali kemarin kita berdua sama Odit, berempat tidak salah, itu ada Tuyul Murah yang ikut, ada istri. Mohon maaf tidak ada istri, kemarin itu hanya kita berempat. Kayaknya sudah saya gelar kemarin ada trio Murah karena ada satu anggota baru kita, Tuyul Murah. Nah, jadi kemarin itu terakhir kali kita, kebetulan Odit Murah di bawah keluarga saya di kampung ke Palangkaraya, jadi dia berlibur. Kebetulan pulang dari Palangkaraya ada kakek kita yang meninggal di kampung, jadi
Audit Mura masih sibuk bantu orang di kampung karena masih dalam suasana duka. Jadi sampai sekarang masih belum ketemu. Cuma ketemu kemarin pas ngubur. Ada konten di channel Mamah Kembar kemarin yang silaturahmi sama keluarga, judulnya di rumah orang tua. Nah, kalau bulan Mura terakhir kemarin kita ke kosnya bersama istri. Dia juga masih pulang kampung karena kebetulan katanya libur, jadi mau gabung sama orang tua dulu, karena memang sebenarnya dia itu anak sekolah dari kampung yang tinggal di kos-kosan di kecamatan di Saripoi. Jadi kalau dari kampung kebetulan dia tidak ada biaya, jadi harus tinggal di Saripoi jauh dari orang tuanya, makanya dia harus tinggal di Saripoi. Nah itu. Tapi setelah tahun baru ini, karena kebetulan channel Gulan Mura itu sudah dimonet, jadi kita fokus di hutan. Kalau ada libur si Gulan Muranya, jadi itu rencana kita. Oke. Selain mempunyai teman-teman trio Mura, Brayatno ini juga sering konten bersama istrinya, nama channelnya Mamah Kembar, dan juga anak kembarnya 2 orang. Gimana itu Bang? Sebenarnya banyak kawan-kawan juga yang bertanya, kalau masuk hutan itu siapa yang urus anak kembar. Nah sebenarnya setiap kali kita ke hutan kita titip sama neneknya, ibu dari Mamah Kembar. Kalau nenek dari Papa Kembar jauh karena mereka di kampung, makanya kita titip di neneknya itu. Silakan. Oke, mungkin itu ya sedikit banyak gambaran tentang bagaimana kegiatan Yatno Poah dari segala macam peralatannya di hutan, terus teman-teman, istri dan anak. Terus gimana ini pesannya buat youtuber atau teman-teman sesama kreator youtuber? Yang pasti jangan patah semangat, jangan putus asa, tetap upload meskipun itu apapun kontennya, tetapi yang harus positif kita upload, asalkan itu konten asli dari kita sendiri, tidak dari orang lain. Maksud saya itu tidak dari orang lain yang pernah diupload ke sosial media. Nah, karena terus terang saya pernah mengalami yang reupload saya pernah mengalami itu, ceritanya panjang, jadi jangan seperti itu untuk kreator pemula. Kalau bisa mau jadi konten kreator yang pastinya nanti mudah diterima oleh partner YouTube, ya harus kita buat hasil karya sendiri. Nah itu, dan juga dengan lagu kita harus hati-hati dengan musik, kita cari musik yang no copyright. Itu saja kira-kira untuk di dunia YouTube. Dan pasti semangat upload kalau bisa tiap hari, yang pasti kontennya positif itu. Demikian review dari saya. Semoga apa yang disampaikan sama Yatno Poah tadi tetap semangat, upload terus setiap hari, dan segala macam saran dari Brayatno bisa memacu semangat kita menjadi seorang YouTuber. Bye bye.